Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah, dan seluruh pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pada pagi yang penuh berkah ini dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia ini, menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, berikan ketenangan pada jiwa kita, dan kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari doa-doa para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala serta sanjungan-sanjungan di hadapan para makhluk yang mulia. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara penting yang terkait dengan siam Ramadan. Pagi ini kita membahas tentang ma yukrahu minas siyam atau minas saumi, ya, di mana ada beberapa puasa-puasa yang dimakruhkan, makruh atau tidak dianjurkan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Taib, di antara puasa yang dimakruhkan adalah siyamu yaumi Arafah liman waqafa biha, yaitu puasa hari Arafah bagi orang yang wukuf padanya. Sebagaimana di antara puasa yang disunahkan adalah puasa Arafah bagi yang tidak haji. Nah, adapun orang yang sedang berhaji, maka dimakruhkan untuk berpuasa karena larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah liman biman bi Arafah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tidak berpuasa di hari Arafah bagi orang yang wukuf di Arafah itu sendiri. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah siyamu yaumil jum'ati munfaridan. Puasa di hari Jumat tanpa didahului puasa sebelum atau sesudahnya nanti. Kita hanya berpuasa di hari itu saja. Nah, ada sebuah hadis yang menjadi dasar kenapa dimakruhkan hanya untuk berpuasa di hari Jumat tersebut tanpa kita awali sehari sebelumnya atau nanti sesudahnya. Nah, dikarenakan mungkin keyakinan dia menta'zim hari tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, inna yawmal jum'ati ya'idukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat merupakan hari raya kalian, hari raya pekanan kita kaum muslimin. Maka kata Rasulullah SAW, maka jangan kalian berpuasa di hari itu kecuali kalian dahului satu hari sebelumnya atau nanti satu hari setelahnya. Nah, ini yang kedua.
yang termasuk kepada yang dimakruhkan kita untuk berpuasa. Adapun yang ketiga, kaum muslimin dan kaum muslimat, adalah siyamu yaumus sabti munfaridan. Begitu juga adalah kita berpuasa di hari Sabtu tanpa kita awali sebelum atau sesudahnya. Kita hanya berpuasa di hari itu saja gitu. Kenapa puasa antum hari ini, hari Sabtu? Saya harus berpuasa hari ini. Ada sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi landasan, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan atas kalian. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw 'audi syajaratin fal yudmidhu. Ya, ini di antara bentuk ya larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dibolehkan ya, untuk berpuasa di hari tersebut, dan dihasankan oleh para ulama, di antaranya Imam Tirmidzi derajat hadis tersebut. Yang ketiga atau yang keempat, saumu akhir Sya'ban. Puasa di akhir Sya'ban, semisal ya di akhir-akhir daripada bulan Sya'ban. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Ini maksudnya adalah apabila lewat ya separuh dari Sya'ban, ini menunjukkan akhir-akhir daripada Sya'ban, agar tidak masuk kepada hari Asyak. Karena hari Sya'ban memang Nabi SAW memperbanyak ibadah puasanya. Memperbanyak ibadah puasa. Ibadah sunnah yang paling sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah berbanyak ibadah puasa. Bahkan Nabi SAW ya, di dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW memperbanyak bahkan puasa ya di dalam Sya'ban ini yang paling banyak dalam satu bulan. Nah, oleh itu ikhwani kaum muslimin, pada tanggal 29 dari Sya'ban atau 28, maka ini tidak dianjurkan kita untuk berpuasa. Lalu kemudian al-karaha di dalam pembahasan ini adalah yang dimakruhkan, maksud di sini adalah fi hadhil ayyam karahatut tanzih. Wa ma yali karahatuhu karahatut tahrim. Apa yang disebutkan dari puasa Yom Arafah, hari Jumat sendirian, hari Sabtu sendirian, atau di akhir bulan Sya'ban, itu sifatnya adalah tanzih. Adapun puasa-puasa yang sifatnya makruh, lebih dekat kepada haram, yang pertama adalah al-wisal. Puasa wisal adalah muwasalatus shaumi yaumain fa akthar bila iftar. Ini puasa sehari, 2 hari, 3 hari tanpa ada iftar. Jadi puasanya siang malam. Ini puasa wisal. Puasa apa namanya? Puasa wisal. Ini diharamkan dalam Islam. Ya, diharamkan dalam Islam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu. Jangan kalian sambung puasa kalian. Ya silakan antum berpuasa. Dan sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Ya, puasa Daud berpuasa 1 hari, kemudian apa? Buka 1 hari. Lanjutkan seperti itu. Ini ada bentuk puasa yang dilakukan adalah puasa wisal, ya, muwasalatul shaum, ya, puasanya nyambung. Yaum yaumain bila iftar. Nah, ini tentu tidak disyariatkan dalam agama kita. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal wisal. Hendaklah kalian menjauhi puasa wisal. Yang kedua, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, saumu yaumus syak. Saum yaumus syak. Ya, puasa di hari ragu. Apa yang dimaksudnya? Apa dimaksud dengan hari ragu ini? Huwa yaumus tsalatsina min Sya'ban. Pada tanggal 30 Sya'ban. Itu bisa jadi adalah 1 Ramadan, atau mungkin memang belum 1 Ramadan. Itu disebut dengan hari asyak. Dan kita tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari itu. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shama yaumas syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu tersebut, maka sungguh dia telah durhaka ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah saumud dahar. Saumud dahar itu adalah saumus sunnati kulliha.
puasa sunnah sepanjang tahun. Nah, ini. Bila fitrin fiha. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la sama man samal abad. Tidak berlaku dan tidak terima puasanya orang yang puasa sepanjang tahun. Ada kalanya kita ini berpuasa dan ada kalanya kita juga berbuka. Ini juga satu hal yang mesti kita seimbangkan. Karena ada hak badan yang mesti kita penuhi. Ya, ada hak kita yang mesti hak perut kita yang mesti kita penuhi. Silakan kita bersemangat di dalam beramal, tapi kemudian ikutilah panduan. Karena semangat saja tidak cukup di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mesti kita ikutkan dengan ilmu yang memandu ibadah tersebut. Karena ketika ibadah tanpa dia kawal dengan ilmu, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, yang dihasilkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikan. Maka di sini pentingnya kita belajar bersama agar kita tidak salah di dalam menjalankan syariat, agar kita tidak melenceng dari aturan yang benar. Percuma ibadah kepada Allah dengan niat ibadah, tapi kemudian ibadah itu tidak sesuai dengan syariat. Makanya sebaik-baik ibadah itu adalah ibadah yang memenuhi dua rukun. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas apa maksudnya? Seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak ada yang kita berikan kepada siapapun dari makhluknya. Tidak ada yang kita inginkan dari pujian dan sanjungan manusia. Yang kita lakukan hanya untuk Allah dan mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah ibadah seperti itu. Karena inilah yang akan menjadikan ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, saumul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadir. Termasuk puasa yang dilarang dan diharamkan adalah puasa sunnahnya seorang wanita atau seorang istri di saat suaminya bersamanya di rumah tanpa izin. Katakanlah ini hari Senin, ya, seorang istri mengatakan, hari ini saya puasa bang. Izinnya ada, suaminya ada di rumah, tapi suami tidak mengizinkan untuk puasa. Maka wahai saudariku, engkau jangan puasa, batalkan puasamu. Karena itu adalah puasa yang dilarang. Kecuali suaminya mengizinkan, enggak apa-apa, silakan berpuasa. Itu tidak masalah. Makanya inilah salah satu bentuk keberadaan ya menjalin hubungan, bahwa suami itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam rumah tangga. Hadirnya suami bersamanya di rumah, dan itu adalah hari-hari yang dibolehkan dia berpuasa. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka itu pun tidak dibolehkan dalam syariat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'izni illa Ramadan. Janganlah seorang wanita berpuasa satu hari saja dan suaminya sementara suaminya bersamanya di rumah, kecuali atas izin suaminya tersebut, dan kecuali Ramadan, dan itu tidak perlu minta izin. Ramadan sebuah kewajiban yang Allah seru bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Nah, berlakunya itu adalah puasa sunnah. Dan ikhwanikum muslimin rahimakumullah, kita memasuki bagian yang ketiga atau pembahasan yang ketiga di antara puasa-puasa yang diharam untuk dilakukan. Yang pertama adalah saumu yaumil id fitran kana au duha au adha. Saumu yaumil id fitran kana au adha. Yang diharamkan berpuasa ya secara mutlak adalah puasa di hari Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu tidak boleh berpuasa, itu haram. Ya. Liqauli Umar radhiyallahu taala anhu, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumihima. Ini dua hari puasa, dua hari yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Yaumu fitrikum min saumikum wal yaumul ladzi ta'kuluna fihi min nuskikum. Hari di mana kalian berbuka dari ibadah puasa Ramadan kalian, yaitu 1 Syawal, dan hari di mana kalian menikmati ya ibadah-ibadah kurban kalian, yaitu hewan sembelihan kalian yang disebut dengan Idul Adha. Hari itu tidak boleh. 1 Syawal dan
tanggal 10 Zulhijjah. Itu tidak dibenarkan kita untuk berpuasa. Taib. Masuk kepada pembahasan yang kedua, ayyamut tasyrik tsalatsa. Hari tasyrik, hari tanggal 11, 12 dan 13. Itu adalah hari tasyrik, lanjutan daripada hari setelah Idul Adha. Nabi alaihi salatu wasallam ya arsala Rasulullah saihan yasihu fihi Mina, yasihu fi Mina alla tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al wa fi lafdhin wa fi dzikrillah. Itu hari-hari di mana kita kata Nabi SAW tanggal 11, 12, 13 Nabi menyuruhkan di kota Mina untuk tidak berpuasa karena hari itu adalah hari makan, hari minum. Ternyata subhanallah masalah makan dan minum di dalam syariat ini diperhatikan sekali. Apalagi di hari-hari itu. Di hari tasyrik merupakan hari di mana kita menikmati hidangan, menikmati ya hewan-hewan ternak yang kita sembelih. Makanya kalau disembelih tanggal 10 sah, 11 pun boleh sampai hari tasyrik. Hewan-hewan kurban mungkin di antara masyarakat kita ada orang yang punya waktu di tanggal 10. Sembelih hari itu. Jika tidak, lakukan di tanggal 11, 12 atau 13. Itu dibolehkan untuk kita menyembelih. Dan hari-hari itu tidak boleh kita berpuasa. Hikmahnya kata Nabi, dia adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari di mana kita menikmati makan dan minum. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang diharamkan berpuasa mutlak, ayyamul haid wan nifas. Hari di saat ya para wanita ya datang bulannya dan dalam saat dia bernifas, itu tidak dibenarkan berdasarkan ijma' para ulama dan rusaknya puasa orang yang haid dan nifas. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Karena hari itu merupakan hari yang dimana tidak dibenarkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, ikhwani kaum muslimin, yaumul marid alladhi yakhsha ala nafsihi al-halak. Di antara perkara hari di mana haram kita berpuasa adalah orang yang sakit, yang mana jika dia berpuasa akan mendatangkan mudarat kepada dirinya. Itu tidak boleh. Dia sedang sakit, puasa juga. Kalau dia puasa, ini berakibat mudarat buruk kepada dirinya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian, jangan kalian binasakan diri kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya terhadap kalian adalah Maha Pengasih, ya Maha Pengasih. Oleh ikhwani kaum muslimin, mari kita perhatikan ya apa saja yang dianjurkan di dalam Islam untuk kita berpuasa dan apa saja yang kita tidak dianjurkan untuk berpuasa, dan apa saja hari-hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Sekali lagi ditekankan bahwa semangat ibadah silakan, tapi kemudian itu hanya sekedar, itu hanya tidak cukup, itu hanya sekedar untuk ya berpuasa, tapi tidak cukup dengan semangat di dalam ibadah. Mesti kita harus ya ikutkan dengan panduan ilmu sehingga kita tidak salah dan sehingga kita tidak ya melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya perkara-perkara yang sudah kita bahas dari pembahasan puasa sunnah, puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang diharamkan bisa kita ya memahami dengan baik, dan bisa kita jauhkan jika seandainya itu dilarang, dan bisa kita lakukan jika hari-hari itu disunahkan kita untuk berpuasa. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.